Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Jadi kalau Bapak search di Google, di YouTube, lalu ada orang berbicara tasawuf, tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar, dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Ya, zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Hanya salah satu. Karena apa? Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian. Ada zikir supaya rezekinya lancar. Ada zikir supaya nggak kebaca oleh KPK, itu banyak tuh ya. Ada zikir supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini itu bukan zikir sufi, bukan zikir tasawuf. Jadi di kesempatan mulia ini saya ingin mengajak kita membaca lebih jernih. Itu bukan tasawuf. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitab tasawuf. Nggak ada Pak ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam fikih ada namanya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Selama ini istighfar nggak Pak? Baca istighfar ya. Tapi dari mana kita tahu kita istighfar karena apa, untuk apa, dan sampai level mana? Itu tahunya pakai kitab ini nanti. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah, ya kan? Padahal itu belum semua. Itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Apa kata Imam Ghazali? Menjelaskan hadis ihsan tadi. Jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul. Mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih nggak Pak? Antum bisa detek nih, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Kan selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh. Pengikut Imam Ghazali tapi udah belakangan, namanya Al-Imam Al-Kattani. Ya, dalam kitab beliau mengatakan Dairatul Kaun ya. Apa kata beliau? Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat, habis sholat langsung kabur Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah nggak ngelihat atau kita merasakan itu? Diusut, coba diingat-ingat, kenapa saya buru-buru habis sholat bergerak ke arah lain, ke dunia? Karena di dalam sholat kita sudah ngancang-ngancang lagi mau jalan kemana, mau ke arah mana. Sholat begitu diterima nggak? Dalam surat Taha ayat 14 Allah berfirman, aqimis salata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku, menyebutku. Ini kita salat, kita ingat jalan keluar masjid. Nah, nanti aku kalau keluar lewat sini, ntar pernah begitu? Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok. Ya sama kok kita. Saya juga pernah begitu. Ya. Emang begitu, itu syaitan kerja Pak. Apa kata syaitan dalam hadis yang sahih? Jika seseorang sholat, maka syaitan mengatakan uzkur kaza, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat kalau lagi sholat. Benar ya? Nabi sendiri kok yang ngabarin. Nabi sendiri yang ngabarin.
Bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setannya, qarinnya sudah masuk Islam. Maka setan dan qarinnya udah nggak berdaya memperdaya Nabi. Justru ikut sholat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan qarinnya belum Islam semua nih, Pak. Yang punya hak mengislamkan qarin cuma al-ghaus, namanya wali tertinggi. Kalau di fikih namanya mujtahid. Imam mujtahid. Kalau ini Imam al-Ghaus. Bukan namanya Ghaus, bukan. Itu gelarnya. Kalau di akhir zaman ya Imam Mahdi. Ya, hanya itu yang bisa mengislamkan. Saya nggak bisa mengislamkan ya Pak. Itu bukan otoritas saya. Saya ngabarin doang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi tasawuf apa tadi? Ilmu mengenai ihsan. Apa faedahnya? Mengetahui amal diterima atau ditolak. Maka Nabi kasih kabar gembira. Ada orang yang diterima amalnya 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang semua, ada yang enggak, 10% aja Pak. Kabar gembiranya Pak, alhamdulillah masih diterima lah walaupun cuma berapa gitu ya. Kita bisa tahu itu Pak. Habis sholat itu kita zikir. Kenapa habis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya. Kan Nabi mengatakan sholat 5 waktu itu seperti seseorang punya sungai di depan rumahnya lalu dia mandi 5 kali, betul? Hadis ini masih ingat? Ya. Tapi kenapa ba'da sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah. Kita mau istighfar habis sholat, tapi istighfarnya harus dinaikin. Bukan istighfar dosa fisik saja, tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyuk, dari zikir yang tidak daim, yang tidak langgeng di kolbu. Sembari kita sholat, itu kan pikiran kita kemana-mana. Jadi pikiran itu mau kemana, kolbu ini mau kemana gitu. Kolbu itu hanya maunya satu, Allah. Pikiran maunya selain Allah. Berperanlah di situ. Kita mengistighfarkan itu. Insya Allah Allah maklumi nanti. Itu maksudnya. Maka jangan-jangan ibadah kita yang diterima bukan sholatnya, tapi istighfarnya. Gitu Pak. Nah, ini yang sering saya sampaikan ketika Nabi bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku, fa'aghfiru lahum, lalu aku ampuni mereka. Kita ini pernah merasa berdosa enggak? Itu dia. Inilah ilmu tasawuf. Cuma karena istilah ini ditolak banyak orang ya, jadi saya sekarang menjadi ghuraba Pak, jadi gharib ya. Jadi asing udah. Karena ustadz-ustadz muda udah gak mau ngomongin ini. Malu katanya, takut ditinggal jamaah. Bapak mau ninggalin saya? Kira-kira gimana? Mau ninggalin gak nih? Ya. Saya jawab, jadi ada orang ngomong saya, Ustadz, ente gak takut nanti dihujat oleh kelompok fulan, dihujat oleh manhaj fulan, ente gak takut nanti ditinggal jamaah? Ada Pak yang negur saya begitu. Jawaban saya apa? Afwan akhi, saya berdakwah bukan untuk diikuti fulan, bukan untuk dipuja si fulan, tapi saya mengajar berdakwah ilallah. Saya belajar untuk membawa diri saya kepada Allah dan mengajak kawan-kawan kita kepada Allah semampu kita. Jika tidak mau ya sudah ya. Udah gitu aja Pak kita jawab. Dan sampai hari ini dia gak mau ngajarin tasawuf ya. Kalaupun ngajarin itu dikasih judul lain. Kita katakan, mau sampai kapan ente begitu ya? Di zaman sudah begini, orang sudah terang-terangan memerangi ahlus sunnah, perangkat-perangkat ilmu ahlus sunnah. Ini jangankan tasawuf Pak, mazhab aja ditentang sama mereka. Apa kata mereka? Tidak ada mazhab dalam Islam, tidak boleh ikut mazhab.
Para imam mazhab melarang ikut mereka. Dipakai kalam-kalam itu. Imam mazhab seperti Imam Syafi'i ketika mengatakan la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Beliau ngomong ke siapa? Ngomong ke kita atau ngomong ke siapa? Kira-kira adanya bayang-bayangin nih. Imajinasikan Pak, beliau ngomong ke siapa? Orang yang diajarinnya disebut siapa? Muridnya. Muridnya itu siapa aja? Muzani, Muradi, Buwaiti, Humaidi. Itu level-level gurunya Bukhari semua Pak. Humaidi terakhir yang saya sebut itu gurunya Imam Bukhari. Selevel mereka Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawi, murid semua. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan taklid kepadaku. Kenapa? Imam Syafi'i sudah memberikan perangkat ilmu kepada mereka. Nih, kalau ada dalil, ada persoalan, kamu olah sendiri. Tapi kalau bapak-bapak ini yang nggak pernah nyantri dulu udah lupa, udah nyantri masuk kuliahnya juga nggak jelas, ya. Ini berapa tahun UIN IAIN itu terjajah oleh kurikulum yang nggak jelas, ya. Lama Pak, lama sampai ya sekarang kemudian mereka mulai sadar lagi, dibalikin lagi itu yang kurikulum lama-lama itu, ya. Lama buku terjemah yang dibaca. Akhirnya kawan-kawan kita santri-santri masuk UIN IAIN nggak bisa baca kitab lagi Pak. Padahal mereka lebih vokal daripada yang tamatan Timur Tengah. Timur Tengah kan nggak ada presentasi. Coba tanya teman-teman kita Timur Tengah, presentasi kuliah itu nggak ada. Maka kalau ngomong tuh ngedoktrin kebanyakan, ya nggak semua. Kalau anak UIN, anak IAIN, enggak. Mereka ketika menjelaskan sesuatu itu ya bisa berkilah dulu, berteori dulu, karena udah biasa berdebat. Cuma baca kitabnya udah mulai longgar. Nah, saya 7 tahun ngajar di UIN sampai 2019. Saya menghidupkan dari 2012 tuh saya menghidupkan ngaji kitab. Jadi kuliah itu ngaji kitab, dibawa ke teater, semua kelas tuh pakai kitab. Sempat lumayan hidup itu kajian kitab ya, tapi takdir Allah saya meminta supaya didekatkan dengan ahli Quran, ya kita jadi pindahnya ke Institut Ilmu Al-Quran. Cuma saya lebih nyaman ya, secara rohani saya lebih nyaman. Cuma kita berharap UIN IAIN sebagai corong ahli sunnah nanti bisa kembali ke khitahnya. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak dituduh liberal lagi ya. Apalagi ada buku tuh pemurtadan di IAIN. Ini kan nggak benar nih sebenarnya. Baik. Bapak saudara makan Allah, jika kita tidak mulai angkat kajian-kajian seperti ini, mungkin 5 tahun lagi kajian tasawuf habis Pak ya. Yang tersisa cuma pusat-pusat zikir yang sudah nggak ada kajiannya. Tambah benerlah tuduhan bahwa sufi nggak punya ilmu. Dulu Imam Syafi'i mengatakan sufi itu kasulun jahul, udah pemalas, jahil lagi. Kenapa? Ada dulu orang berpakaian sufi. Sufi itu pakaiannya dulu suf, pakaian wol. Wol itu dulu pakaian murah Pak. Sekarang kan pakaian mahal. Kalau kita musim dingin pergi ke subtropis itu mahal itu baju. Ya. Imam Syafi'i melihat ada orang pemalas nggak mau ngaji, nggak mau bekerja dan jahil, pakai baju sufi. Maka beliau sindirlah, ya sufi ya begitu. Diabadikanlah kalam ini dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi. Tapi di bagian lain Imam Syafi'i memuji sufi. Kok ini nggak ditampilkan? Dalam diwan-diwannya, syair-syairnya, bahkan beliau mengatakan aku belajar dari kalangan sufi satu kalimat yang sering kita dengar semenjak kita kecil, al-waqtu sayfun. Pernah dengar? Waktu itu adalah pedang. Jika engkau tidak menebas dengannya, engkau akan ditebasnya. Itu kalam siapa Pak? Kalam sufi, bukan hadis Nabi. Dalilnya apa? Wala takun minal ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 205. Jangan kamu jadi orang yang lalai dengan waktumu, dengan masamu. Diturunkan makna itu oleh sufi menjadi al-waqtu sayfun. Dulu saya konsen kajian hadis, sibuk ngurusin hadis dhaif, sahih, dhaif, palsu. Ya, tapi jenuh juga Pak ya. Ilmu hadis itu kan ilmu alat, bukan ilmu maksud, bukan ilmu tujuan. Ada keras gitu di hati saya, kok aku merasa kayak suka nyerang orang ya.
nyerang ustadz siapa yang hadisnya nggak sahih gitu. Akhirnya saya kemudian kembali ke kajian Ahlus Sunnah yang kajian akidah. Kajian akidah bertahun-tahun kita buat daurah. Ternyata nggak bisa juga menenangkan hati saya. Apa yang bikin tenang hati saya ketika belajar kitab ini, ilmu tasawuf. Nah, maka saya sedang berbagi sharing pengalaman ketenangan itu. Semoga nanti Bapak Ibu memburunya, mencarinya sendiri, ya, cari gurunya, cari ahlinya. Kita masuk saja ke kitab Al-Babul Awwal, bab pertama. Bab pertamanya dimulai dari taubat. Apa arti taubat? Sering dengar kata taubat nggak? Kita biasanya sering bilang kalau teman kita jarang ke masjid, itu men lo taubat, kan gitu. Ya, itu bukan taubat, Pak. Bukan itu yang taubat. At-taubah itu kalau bahasa Arab ar-ruju', kembali, berbalik dari dosa, berpaling dari dosa. Ar-ruju' anidz dzamb. Dosa itu dibagi 3. Dosa fisik, dosa batin yang namanya nafsiyah, jiwa, kolbu, ada dosa rohani. Jadi tiga pangkat dosa. Dosa fisik ya mata yang nakal, telinga yang mendengarkan yang nggak benar. Nah ini orang awam semua udah beres. Bahkan orang-orang yang menganggap tasawuf ini ajaran sesat, mereka jarang punya dosa yang ini. Tapi ada dosa kolbu, dosa nafsiyah, merasa lebih pintar, itu sombong namanya, merasa lebih benar, merasa imamnya ahli bid'ah, dia ahli sunnah. Kan ada tuh jamaah yang begitu, ya. Hati-hati antum kalau begitu kena tuh sudah, ya. Merasa kita yang sholat ini lebih benar daripada orang nggak sholat gitu. Merasa kita yang menikah ini lebih benar daripada orang-orang yang nakal di luar. Belum tentu. Masih ingat PSK di zaman Bani Israel? Allah ampuni semua dosanya cuma karena dia menyayangi seekor anjing. Kita yang sholat setiap hari ini, jangankan anjing, manusia aja kita nggak sayang. Mau jadi wali Allah dari mana? Ya. Jadi kadang-kadang Allah angkat seseorang jadi wali, kekasihnya, bukan dengan sholat, Pak. Sholat ini kewajiban badan sudah. Haknya badan kita emang sholat. Tapi Allah lihat kolbunya. Ketika si perempuan yang sangat banyak dosa ini, sangat hina lah kalau bagi orang awam, mungkin kalau orang agamawan menganggapnya, najis nih perempuan. Tapi kolbunya tersimpan nur rahmah, nur cahaya kasih sayang Allah, inti dari Rahman dan Rahim yang diulang-ulang di Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan diulang berapa kali Pak Bismillahirrahmanirrahim di Quran? 114 ditambah dengan surah An-Naml 114. Perintah sholat, aqimis sholat, ya, aqimis sholat. Sholat lebih kurang ya kalau yang digabung dengan zakat 26-an. Kalau yang sendiri sekitar 50-an. Lebih banyak Rahman dan Rahim. Maka jika kita sholat tidak menumbuhkan Rahman dan Rahim, sholatnya gagal. Gitu. Sholat kan sujud nih. Jika sholatnya tidak membuat saya pribadi yang sujud, yang rendah hati, maka saya sholat pun, tapi yang sholat baru badan. Nafsnya belum sujud, kolbunya belum sujud. Nah ini yang diistighfarkan kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita minta ampun Pak, ampunkan aku ya Allah, kolbuku belum sujud, perasaanku belum sujud, egoku belum sujud, emosiku belum sujud. Sudah begitu belum istighfarnya? Nah coba mulai nanti Pak ya, nanti sholat, habis sholat istighfar. Kalau gitu kira-kira istighfarnya cukup nggak 3 kali? Gak cukup. Gak cukup Pak. Barulah nyambung kita. Kenapa Nabi istighfarnya 70 kali? Dihitung-hitung segitu Pak jadinya. Ya, kira-kira seperti itu.